Malam ini dia pulang jam 2:30. Kemarin jam 2. Minggu lalu dia tidak pulang sama sekali. Dan saya masih di sini. Hanya bisa diam. Listrik udah mau diputus besok. Belum dibayar. Nanti aja lah, masih ada waktunya kok. Andi, ini listrik loh. Gak bisa nanti-nanti, gak bisa ditunda-tunda. Ra, ini masih pagi-pagi loh, baru bangun tidur. Jangan samar marah lah. Saya belajar diam. Bukan karena tidak punya suara. Tapi karena setiap kali saya bicara, yang ada hanya pertengkaran. Dan saya sudah terlalu lelah untuk bertengkar. Kak Rara, maaf ya, saya mau nagih dulu. Utang bulan kemarin sama bulan ini udah hampir 400.000. Saya juga lagi butuh nih buat pelakan. Ibu, maaf ya. Saya usahain minggu ini saya bayar kok. Ada momen-momen di mana satu-satunya tempat saya bisa menangis adalah kamar mandi. Supaya tidak ada yang dengar, supaya tidak ada yang bertanya, supaya besok saya masih bisa berpura-pura untuk baik-baik saja. Kak, kamu kan udah cerita dikit-dikit ke aku. Tapi aku lihat kamu mendam banyak banget. Sekarang kan kita cuma berdua nih. Kamu boleh kok cerita apa yang kamu pendam. Andi judi online, Sar. Udah setahun ya kayak gini. Aku nemuin riwayat itu pas aku lagi ngecek transferan m-bankingnya dia. Dan pas aku buka, itu beneran banyak banget, Sar. Transferan ke aplikasi-aplikasi gak jelas itu. Dan bahkan sampai jutaan. Oh iya. Tapi kamu udah coba tanyain ke dia? Udah berkali-kali. Awalnya dia nyangkal dan janji gak bakal ngulangin lagi. Terus dia malah marah-marah ke aku. Katanya aku cerewet soal keuangan. Aku udah gak mau nangis lagi di depan dia, Sar. Tapi kok bisa ya separah itu? Perasaan dulu Andi gak kayak gitu loh. Aku pikir dia juga bakalan berubah. Aku pikir pas Andi kena PHK 2 tahun yang lalu, dia beneran udah berubah. Ternyata dia bilang ke aku, katanya dia iseng-iseng main game sama temen-temennya. Ya aku pikir dia beneran iseng. Berarti temen-temennya yang ngajak. Iya, Sar. Satu geng semuanya itu pada main. Katanya dengan modal dikit bisa balik modal atau apalah. Tapi itu bukan salah kamu, Ra. Aku tahu, Sar. Tapi rasanya berat aja. Ibu udah lama nunggu kamu cerita nih. Ibu tahu. Ibu ngeliat kamu makin kurus, kamu jarang telepon ibu. Kalau kamu kesini, tatapan mata kamu tuh kosong. Ibu nggak tahu detailnya, tapi ibu tahu kalau anak ibu lagi nggak baik-baik aja. Rara malu, Bu. Rara merasa gagal. Harusnya Rara bisa jaga rumah tangga sendiri dan gak harus lapor ke ibu. Masalah siapa? Sama ibu. Ibu ini ibumu, Rara. Kamu tuh nggak gagal. Kamu cuma lagi menanggung sesuatu yang bukan sepenuhnya itu tanggung jawab kamu. Tapi dia suami aku, Bu. Aku gak bisa tinggal diam aja. Ibu tahu, tapi ada bedanya antara setia dengan merusak diri sendiri. Kamu harus tahu
tahu bedanya itu dong. Halo? Halo Ra, jangan lupa datang ya minggu depan acara gue. Kita kan teman dekat. Iya, nanti aku datang kok. Oke, tunggu ya Ra. Perlahan, saya mulai menghindar dari teman-teman, dari acara keluarga. Bukan karena tak mau, tapi karena terlalu lelah berpura-pura semuanya baik-baik saja. Dan lama-lama, mereka berhenti untuk menghubungi saya. Andi, listrik besok udah mau diputus. Aku gak punya uang. Kamu punya? Lagi nyari gimana? Gaji kamu kan baru masuk beberapa hari yang lalu. Ya buat bayar utang lah. Aku gak minta kamu berhenti judi online sekarang, tapi aku cuma minta kamu buat bayar listrik. Nesti, ya, ibu, ini maaf, balik kemarin. Rara, kamu kok kelihatan capek banget ya? Enggak kok bu, aku biasa aja. Mau coba masuk dulu nggak? Kamu kayaknya capek banget gitu, cerita sama ibu gitu. Boleh deh bu. Sini. Tapi saya nggak punya uang untuk konseling atau apapun bu. Loh, kamu nggak tahu ya, sekarang di puskesmas itu konseling itu gratis, cuma perlu pakai BPJS aja. Kamu mau ibu anterin ke sana nggak? Ibu, makasih banyak ya bu buat sarannya. Malam itu, saya tidak langsung menelpon ibu. Saya belum siap untuk meminta bantuan kepadanya karena takut akan mengganggu dan membuatnya kecewa. Tapi untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya mulai berpikir soal langkah selanjutnya. Bukan langkah untuk menyelamatkan pernikahan saya, tapi langkah untuk menyelamatkan diri saya sendiri. Ibu, Ya, Clara mau ngomong sesuatu. bilang aja dong, itu di depan. Gimana Ra? Sebenarnya Clara malu bu buat ngomong dan minta ke ibu. Cuma Clara nggak punya pilihan lagi. Clara boleh minjem uang ibu nggak? Untuk bayar listrik sama ada hutang di warung bu. Ibu ada kok, ibu simpan sedikit. Insya Allah cukup buat itu. Rencananya Clara juga mau pergi ke puskesmas. Dengar-dengar kata tetangga ada konseling gratis sih di sana yang bisa pakai BPJS. Clara pengen coba menjernihkan pikiran dulu. Kamu mau ajak Andi? Sekarang Clara kayak masih pengen pergi untuk sendiri aja bu. Oke nak. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Saya tidak tahu apakah Andi akan berubah. Saya tidak tahu apakah pernikahan ini akan bertahan. Yang saya tahu, hari ini saya memilih untuk tidak diam lagi. Dan mungkin untuk sekarang itu sudah cukup.